Nielsen itu pasiennya tidak boleh pakai bantal. Nah ini jadi pengecoh biasanya. Kalau OSCE itu kadang-kadang dikasih bantal, kita singkirin dulu bantalnya. Syarat utamanya itu nggak boleh pakai bantal. Nah habis itu, sorry ya, masa agak ya. Habis itu ini yang secara pasif memfleksikan dan mengekstensikan kepala penderita. Gitu ya. Ini tuh maksudnya kayak ya, jadi digerak-gerakin. Jadi kita tuh memastikan dulu kalau misalnya lehernya pasiennya itu nggak kaku. Kalau misalnya leher pasiennya sudah kaku, udah nggak bisa pemeriksaan mini Nielsen ya. Jadi harus dipastikan kanan kiri ini nggak kenapa-kenapa. Nah habis itu dipegang di sini, pasiennya ditekan ini ya. Nanti kan bisa nggak kenapa-kenapa. Ya udah, nggak ada kaku kuduk. Kalau ada kaku kuduk tuh berarti ketika ditekuk gini ada tangannya, nggak bisa nyampe nyentuh ke sternumnya. Gitu ya. Nah tulisannya gitu. Ini kaku kuduk. Terus sama Brudzinski yang di sini tuh kayaknya cuma sampai 2 kalau yang ditulis ya. Brudzinski 1, Brudzinski 2 ada ya? Ada ya? Oh di Brudzinski 1 sebenarnya Brudzinski itu 4, Brudzinski 1, 2, 3, 4. Cuma kita ikut yang dulu Brudzinski 1. Pemeriksaan kuku kuduk yang tadi itu sekalian buat melihat Brudzinski 1. Kalau dibaca ya, kalau positif itu di Brudzinski 1-nya dia kakinya nekuk. Nah, kakinya gini, kayak narik gini, kakinya nekuk, kakinya narik. Baik di kanan maupun di kiri, bisa satu atau bisa dua. Kakinya kayak keangkat gitu. Jadi pemeriksaan kuku kuduk sekalian ikut pemeriksaan Brudzinski. Nih, sama kan ininya menjelaskan tujuan, mempersiapkan pasien terlentang. Tangan kiri pemeriksa diletakkan di bawah kepala pasien, sama ya kayak tadi. Terus melakukan gerakan fleksi kepala pasien cepat. Terus memperhatikan dan melaporkan ada tidaknya refleks fleksi bilateral pada sendi panggul dan sendi lutut. Jadi nanti dia kayak narik gitu. Bisa bilateral, bisa dua-duanya, atau bisa sendiri-sendiri, atau bisa nariknya satu doang. Itu artinya Brudzinski 1 positif, gitu ya. Terus lanjutnya ke Brudzinski 2. Kalau normalnya itu Brudzinski-nya positif kan ya? Negatif. Enggak gerak. Itu kalau dia gerak itu berarti ada mini Nielsen. Kalau tertarik berarti negatif. Kalau ketarik positif. Oh. Kalau kakinya narik kan maksudnya? Iya. Kakinya narik itu positif. Berarti kalau tertarik. Apa? Normalnya. Normalnya enggak. Normalnya diem. Negatif. Kakinya diem normalnya. Terus Brudzinski 2. Secara pasif penenang. Ini ya, yang Brudzinski 2 tuh di kaki pasiennya kan dia fleksi ya, ini posisinya kan fleksi di sendi panggul, baik di sendi panggul maupun di sendi lutut. Nah ketika ditarik ini kaki satunya dia keangkat gitu, sebaliknya juga sama, ini juga maaf, ini yang satunya sini keangkat. Itu kan nggak angkat berarti Normal. Oh normal. Normal. Kan kita merangsang yang sisi kiri, harusnya yang kanan gerak. Terus kita merangsang yang kanan, yang sisi satunya gerak. Itu Brudzinski positif, Brudzinski 2. Berarti ini normal dong? Normal. Nih, sesuai teknisnya aku bacain ya. Melakukan fleksi secara pasif pada salah satu tungkai bawah, fleksi secara pasif pada tungkai bawah, pada sendi paha dan ekstensi pada sendi lutut. Gitu. Jadi fleksi pada sendi paha dan ekstensi pada sendi lutut. Kemudian melaporkan ada tidaknya fleksi pada sendi lutut kaki kontralateralnya. Gitu ya. Ini agak dinaikin dikit, agak diekstensi dikit. Yang sini fleksi, sini ekstensi, terus dilihat. Pokoknya kuncinya adalah melihat ada nggak pergerakan di kaki kontralateralnya. Kalau yang normal ada nggak? Nggak ada, diem aja kakinya. berarti semua Brudzinski harusnya negatif. Harusnya negatif, normal. Jadi kan Nielsen tuh meninges, kita buat tahu rangsang meninges selaput di otak kita sama di medula spinalis tulang belakang itu dia ada lapisannya. Nah lapisannya itu namanya meninges.
Jadi mini Nielsen itu adalah kita melakukan pemeriksaan untuk melihat ada reaksi nggak sih di meningisnya pasien. Nah, meningitis ini biasanya muncul pada pasien-pasien yang misalnya nih meningitis. Meningitis kan dia ada proses infeksi di situ, ada proses inflamasi di meningisnya kan. Jadi ketika kita dikontraksiin, kalau ditekuk gitu, kita tekuk kaki itu kan otomatis selaputnya mengalami kontraksi kan. Ketika dikontraksikan, apakah ada respon nyeri di pasien? Nah itu namanya meningitis. Berarti pas tadi di fleksi kakinya itu harusnya ada nyeri juga tuh, selain dari tanda di lateral. Nyerinya itu kayak apa ya, kayak sepersekian detik nyeri terus kakinya digerakin. Oh, kayak ada refleks gitu. Kayak ada refleks, itu namanya refleks. Jadi rangsang menial. Itu Brzezinski 1 udah, Brzezinski 2 udah, terus kermit ya. Kalau yang kermit, baca ya. Pemeriksa melakukan fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut. Kemudian melakukan ekstensi pada sendi lutut. Memperhatikan dan melaporkan apakah pasien merasakan nyeri. Jadi sebenarnya kalau kermit itu ada kayak patokan derajatnya. Gitu. Tapi ini tidak disebutin ya. Patokan derajatnya itu 135 derajat. Jadi kalau yang kermit itu gini, terus gini, sampai dia 135 derajat. Kalau dia nyeri, dia semakin naik ini nyeri, berarti pasiennya positif kermitnya. Yang dilihat di sama-sama di kakinya. Ini sakit enggak? Sakit enggak? Enggak ya? Nah kalau dia misalnya sakit, berarti kemungkinannya positif meningitisnya. Sakit nggak, Dad? Sakit nggak? Tapi kalau pemeriksaan misalnya nanti pas pos C itu di satu sisi aja atau harus dua-duanya? Dua-duanya. Tetap dua-duanya. Misalnya sisi sini kan sama aja. Yang apa? Yang kerniknya maksudnya? Semuanya tetap dua sisi. Tetap dua sisi. Ya. Udah ya, tadi kan kalau butuh diulang lagi ya. Kalau butuh tangan jangan lupa, bantalnya dihilangin, terus satu tangan di atas sternum, terus tangan yang satunya di bawah leher, terus ditekuk. Sebelumnya jangan lupa sebelum melakukan ini kepalanya di fleksi ekstensi dulu, dan kaku kuduk itu sambil melihat Brzezinski ada pergerakan atau enggak. Terus sekarang yang Brzezinski 2 ini ya, terus Brzezinski 2 yang dilihat apa? Kaki satunya, respon kaki satunya sama. Ini dilakukan lagi, ini dilakukan lagi, ada respon enggak di kaki yang sini? Nggak ada ya. Terus sekarang yang kernik itu ini dengerin sambil ngomong nyeri nggak, nanya ke pasiennya nyeri nggak Pak, gitu. Yang dilihat di sama-sama di kaki yang satu, dilakuin juga ke kaki satu, itu kernik ya. Dan terus minimalnya yang di buku itu aja Sendiri. tapi sebenarnya ada pemeriksaan kaki Brzezinski itu sebenarnya sampai 4. Ini buat tambahan aja ya, siapa tahu ada pengujian iseng-iseng ini. Ada 4. Brzezinski 3 itu dipencet di bawah apa nih, tulang pipi dipencet. Kalau misalnya positif atau meningitisnya keluar, tangannya fleksi. Itu Brzezinski 3. Brzezinski 4 dipencet sifisis pubisnya dipencet, kakinya dua-duanya fleksi. Brzezinski 3 sama 4. Gampang ya ngapalinnya ya? Brzezinski 3. Tapi itu semuanya posisinya terletak atau Gini, kayak gini. Kalau kayak gini. harus kayak gitu tuh? Harus kayak gini. Kan yang mau dilihat respon tangan dan kakinya ya. Jadi dipencet sini ya, sorry ya, dipencet tulang pipinya, di bawah tulang pipi tangannya. Nah, terus dipencet sifisis pubisnya, kakinya fleksi. Terus satu lagi, tadi kan kernik. Kalau kernik kan kita buat melihat fleksi paha terus sama lututnya ya. Nah, kalau ada lagi lasek. Kalau lasek itu cuma begini aja. Gini. Sakit nggak Pak? Nyeri nggak Pak? Gitu. Dia cuma gini. Nyeri nggak? Terus nyeri nggak? Nah, satunya juga sama. Nyeri nggak? Gitu. Cuma gini aja. Itu kalau lasek. Nah, tapi kalian disesuaikan sama buku aja ya.